Pak Wayan lagi pencitraan untuk 2029 mau nyalek dia gitu. Anda tahu nggak kata pencitraan? Ciong itu gubernur. Caur yang sini kan kita Pak Adi Arnawa di Bandung lebih baik Anda tuh satu periode ada sudah cukup nah. Kangenan nyak saya milih pin. Belak-belak saya ngomong milih si Adi Arnawa pin. Om Swastiastu, semeton. Om Swastiastu. Ya, kembali lagi di Tanpa Topeng Podcast ya. Obrolan jujur tanpa pencitraan. Hari ini bintang tamu saya adalah Pak Wayan Setiawan, seorang Pak Yan, penggiat medsos yang sedang kontroversial. Gimana kabarnya Pak Yan? Swastiastu jero semua sampun rawuh ke pondok tiang. Ya, saya sendiri ke sini Pak Yan. Ya. Sing rame-rame kan. Ajak anak ya. Kita ini didaulat menjadi pasang cawagub nih. Nya kalau cagup nih. Oh, Pak Yan kenene calon gubernur, agak wakil. Ayo tim sukses lagi. Aduh. Pak Yan ya lagi viral-viralnya sekarang Pak Yan ya. Pertama di GWK, kedua Tegal Tugu. Banyak sekali pokoknya Pak Yan viral dengan cara Pak Yan yang berdebat yang keren lah, menurut saya cerdas gitu loh. Pak Yan, kenapa Pak Yan melakukan hal seperti itu? Padahal Pak Yan itu bukan pejabat loh. Apakah ada kepentingan di baliknya? Kayaknya jadi setiap orang tuh pasti punya kepentingan ya. Betul. Itu bersifat subjektif. Ya, setiap hubungan itu selalu dilatar belakangi dengan kepentingan. Setiap kegiatan itu selalu dilatar belakangi dengan kepentingan. Jadi bukan hanya pejabat saja. Ya apa yang lakukan ya memang suka-suka saya aja. Makanya sering saya ngomong, jangan tuntut saya meragat tenggahi. Loh, saya bukan pejabat. Betul. Saya bukan aparat penegak hukum. Betul. Saya cuma masyarakat sama seperti semeton-semeton yang lain. Kan gitu intinya. Ya. Soal kenapa, kan ada passion. Kenapa ya orang kan hobinya beda-beda. Ada hobi begini, ada hobi begitu. Nah kebetulan saja, kalau boleh yang bilang, ya itu membuat saya senang gitu. Kenapa enggak boleh orang saya ngomong yang biasa-biasa aja. Artinya menurut saya biasa-biasa aja. Dan tak ada satupun sampai hari ini ya, tak ada satupun yang saya lakukan melanggar undang-undang ITE ya, sampai hari ini loh. Ya, siap. Bahkan pernah saya menantang kalau kamu nggak terima laporkan saja, nggak ada yang lapor. Terus banyak nih yang berkomentar ya di sosmednya Wayan. Pak Wayan lagi pencitraan untuk 2029 mau nyalek dia gitu. Anda tahu nggak kata pencitraan? Pencitraan, definisi pencitraan. Apa definisi pencitraan? Terlihat baik di depan umum untuk mendapatkan simpati masyarakat. Kalau saya kelihatan baik nggak? Nggak ada sih. Saya kan santai-santai aja. Ya kadang saya dibully, kadang saya dimusuhi kan. Saya tidak pernah menampilkan citra bahwa saya baik. Nah, silahkan aja masyarakat. Iya, masyarakat yang lain sendiri. Ya, silahkan aja. Ada yang jangan menyerang pribadi gini gitu loh. Saya bodo amat. Emang Anda siapa? Yang beli paket saya kok. Ya. Yang punya HP saya kok. Yang ngomong saya. Pak Yan ada mengkritik. Banyak gini komen Pak Yan. Pak Yan itu kan kritik nih, coba gubernur kritik, baniseng. Loh, terus kalau yang ngomong itu kenapa ada dia yang kritik gubernur, kenapa harus saya? Iya. Maaf Pak, berarti Pak Yan di sini nggak ada dibayar oleh gubernur atau apa? Apanya? Agar tidak dikritik, agar tidak mengkritik gubernur. Maksudnya? Nah, menyenawang Pak Yan jadi basernya ya, gubernur gitu. Begini, semua kan transparan. Betul. Coba nak cek, siapa yang menuduh kan dia harus membuktikan tuduhannya. Iya, betul sekali. Kan gitu. Kok saya Bapak saya dituduh maling, masa saya harus membuktikan saya tidak maling? Yang menuduh saya harus membuktikan saya maling. Misalkan apa? Maling motor, itu motornya ada pada saya. Kan aneh toh. Yang menuduh buktikan dong. Iya. Gimana? Berarti yang berbicara seperti itu harus membuktikan. Membuktikan dong. Iya. Soalnya kan apalagi kemarin masalah sampah itu. Loh, kalau orang saya tambahin lagi. Dengan saya mengkritik, emang saya nggak mengkritik gubernur. Bupati itu siapa? Kenapa gubernur kan? Betul sekali. Terus umpamanya oke, saya tidak mengkritik gubernur. Orang yang menyuruh saya itu dia nggak punya HP. Punya pasti. Terus dia ngapain? Tadi butuh kan tukang ngaso. Ciong kritik gubernur. Caur yang sini kan kita. Iya betul ya. Oh ya ngapain nggak dia langsung ya? Ngapain nggak dia? Iya. Mungkin karena gini Pak Yan. Karena Pak Yan penggiat medsos yang mau mengkritik gini. Sudah saya bilang, saya masyarakat biasa. Ya penggiat medsos lah yang mempunyai. Kan mereka yang ngasih pendidikan itu, saya nggak pernah merasa begitu. Yang mempunyai keberanian untuk mengkritik gitu loh. Karena kebanyakan yang saya lihat kan
ya mereka hanya berani keluar-keluar di sosmed, ya di komentar, tapi tidak berani membuat video yang seperti Pak Ian lakukan. Kebanyakan Loh, seperti kan itu. saya hal-hal yang biasa saja. Mm-mm. Menurut saya biasa saja. Terus apa masalahnya? Nah, masalahnya kan, nah wajar lah pro dan kontra gitu Pak Itu Ian. bukan urusan saya, mau pro mau kontra, saya nggak peduli. Kan kita bukan dagang es krim. Harus buat semua orang senang. Oh iya ya. Gimana? Tahu nyai ada lulu, nyai urin pangdemen cara gue emang nih dang lah deh gitu umpama nih. Nah, Ada yang senang, ada yang tidak, Ya, itu hal betul. biasa. nah terus Pak Ian kan sempat nih ganti nomor HP kemarin pun saya kebingungan. Kenapa ada masalah? Nggak ganti, Ada masalah? ambil mak HP man. Nggak ada ganti nomor HP. Nggak ada ganti, ngapain ganti nomor HP? Man, HP saya hancur. Emang ada yang netizen mau beliin? Hancur terus WA-nya itu nggak bisa diganti sebab nomor dasarnya entah kemana hilang. Ya saya oh, biarin aja. saya kira Pak Ian ganti nomor HP mungkin karena ada ancaman, karena ada apa. Nih lihat gitu. sendiri nih. Mana nih? Nih. Wih, Tuh. Benyah Don. Nih, Benyah, Don. lihat sendiri naik. Ini WA-nya aja sini. Kalau saya ganti ini, Mm-mm. kan ada verifikasi itu. Ya betul betul. Mana bisa orang nomor anunya nggak ada. Oh, nomornya lama tuh udah Nggak ada. aktif, udah. Ya, terpaksa saya biarkan gini. Kadang-kadang saya hidupin, kadang-kadang saya enggak. Ini gimana caranya baca? Ya betul betul. Ini lihat ini, oh nih kayak cara nih, Pak Angdo kemono. Nih belum kene oh. Dia nak ulung dah wen. Ini cas ya man pang hidup man. Kadang-kadang saya juga buka, tapi nggak bisa. Iya. Nanti mungkin akan mati dengan sendirinya karena masa berlakunya habis. Saya kira Pak Ian karena ada ancaman atau apa sehingga Pak Ian mengganti nomor WA-nya Pak Ian. Enggak lah. Saya makanya kemarin bingung. Join ini nomor Pak Ian nih dua tahu nomor Pak Ian. Saya selalu ngomong dengan fakta, buktinya saya tunjukin. Iya betul. 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 Ada berdalih saya, nah itu HP saya hancur mau apa? Mau beliin saya HP, ada netizen mau beliin saya HP, beliin. Tapi Pak Ian sendiri gimana menanggapi ancaman yang ada di komentar medsos? Biasa saja, orang itu seperti apa ya? Saya tidak pernah, bahkan saya sangat jarang baca komentar. Sangat jarang, bukan tidak pernah ya. Ada berapa kalau suka-suka aja saya tanggapi. Kadang-kadang saya mulai ketelin memen cimo gitu. Ya ngapain ya komen-komen begitu? Iya betul. Sama seperti saya Pak Ian. Ya artinya enggak begitu saya baca, sebab Bapak lo ini media sosial pribadi saya. Anda suka silahkan ikuti. Enggak suka saya juga enggak anu Nggak kok. masalah kok. Ya Nggak tinggal masalah. skip aja ya kalau nggak suka ya. Iya. Maaf, Nah, ya. gitu loh. Jadi ya menurut saya sih santai-santai aja sih. Ya, ini. Berarti kedepannya apa yang Pak Ian mau lakukan lagi ini? Apa terus sebagai penggiat medsos seperti gaya atau branding Pak Ian sekarang? Saya nggak pernah membranding diri. Saya memang seperti itu, Bro. Dari dulu sampai sekarang. Berarti bukan branding Kalau itu ya, membranding, tapi memang personalnya Pak Ian seperti itu. Iya memang seperti itu. Saya nggak pernah ngai-ngai seneman saya. Iya sih. Santai kan. Dulu kan mau keluar namang saya. Betul. Antewi gitu. Tapi saya heran Pak Ian. Pak Ian, dikatakan tanah kini adok nih di kontrak jadi itu. Terus gimana? Nah, terus lu jual yang push kini, jual yang push. Nah, saya juga sendiri heran Pak Ian. Ya. Pak Ian itu dananya dari mana? Apa ada sokongan dari suatu pembesar? Saya kan sudah jelasin. Saya dari Facebook Pro kemarin saya dapat hampir 13 juta. 13 juta. Ya. Itu kalau saya bagi 30 400.000. Betul. 400.000 itu kan cukup untuk saya. Terus untuk sehari-hari saya punya usaha itu, saya punya jualan Terus ngapain juga saya kasih tahu orang isi dompet saya. Kayak sekarang nih dompet saya nggak ada uangnya, emang masyarakat banyak kalau memang saya pes. Sing lapis tadi banyak memang pes. Terus apa saya susah harus klarifikasi gitu, saya bukan pejabat publik kok. Iya. Saya nggak perlu lapor ke LP apa namanya? LP2P. Nah, LPSK, ada apa namanya itu yang pejabat publik gitu loh, laporan keuangan LKPP. Berarti Pak Ian ini apa yang Pak Ian lakukan di medsos itu pure karena keinginan Pak Ian pribadi, tidak ada embel-embel dari tokoh atau siapapun berarti. Memang siapa yang nggak saya serang? Hampir semua saya serang. Bupati saya juga saya serang. Masalah kritisi gitu ya, lah. Masalah Pak Ian suruh bupatinya 3 bulan aja dulu gini berhenti atau gimana, Pak Ian yang akan menyelesaikan sampah. Nah, masalah seperti itu apa Pak Ian punya gininya jalannya untuk menyelesaikan sampah sebenarnya? Bagi saya, ya ini maaf ya, bagi saya satu harus dipahami dulu, bupati itu saya yang milih loh, rakyat Badung. Betul. Kalau dia ada becos jadi bupati, ngapain lama-lama jadi bupati? Kalau di Jepang itu sudah malu mundur loh. Ya, tapi kita kan nggak punya budaya malu. Ya, betul. Ya kan? Ya, betul sekali. Ya, saya ngomong mundur kalau nggak becos. Badung uang punya. Betul. SDM punya, tapi nggak bisa kan PPK mundur, ngapain dia di bupati? Yeah. Terus salah saya di mana? Saya minta mundur loh, bukan ngancam-ngancam yang aneh-aneh.
maksudnya misalnya ya, mau bupatinya mundur selama 3 bulan atau apa namanya tuh, terus Pak Ian yang dijadikan gini bupati, BJ bupati kan gitu, PJ bupati gitu. Kalau yang Sementara. menanggapi serius itu Ilmu Budo lah, emang mungkin begitu. Oh. Yang Budo siapa? Saya apa yang nanggapin itu serius? Yang nanggapi kayaknya. Karena kan nggak mungkin ya. Nggak Kan mungkin. tadi, Artinya tapi kalau saya ngomong lebih baik anak mundur itu mungkin. Kalau punya rasa malu. Iya, Kalau nggak punya rasa malu menjabat aja. iya, Dia ngapain menjabat kalau nggak berguna gimana sih? Ya betul juga ya sebenarnya. Terus banyak juga yang bertanya Pak Yan di netizen. Jujur sih Wayan Setiawan man info aduk ini sampai mendalam ke personalnya ngidangin nama infonya. Loh, kan sekarang dinding bisa jadi telinga, mata, mulut, udara juga bisa bicara. Cuma angin aja yang nggak punya KTP, air aja nggak punya KTP. Informasi itu kan sekarang dari mana-mana. Iya, iya. Itu nggak usah ditanya lah. Sebab apa? Saya punya medsos kan banyak yang info, banyak yang saya saring-saring, saya telusuri apakah benar, apa enggak. Kalau benar, saya follow up, kalau enggak ya saya diamin, kan gitu. Berarti informasinya dari masyarakat sendiri yang nge-DM atau Ya chat. jelas lah, suatu tempat umpamanya, umpama ini Ya, di Pemogan, jero di mana? di Pemugan. Pemogan. Umpamanya jero di Pemogan, jero punya usaha garam Cina itu. Kalau nggak orang di sana yang ngasih tahu, mana saya tahu? Siap. Hah? Kan ada informan di sana yang ngasih tahu, "Oi, jero Jepang ada uyah" gitu. Siap. Itu umpama ini kan makanya saya follow up. Benar sih. Kalau sudah fakta baru Pak Yan berani Kalau up di sudah medsos. mendekati kenyataan, mendekati kebenaran, baru mendekati aja saya berani dah ngomong. Siap. Kalau enggak ya ngapain saya ngomong cari masalah aja. Siap. Nah, terus kemarin yang sedang viral di Tegal Tugu ya kalau nggak salah ya, nama desanya. Pak Yan kan sendiri ke sana, terus berdebat lah dengan orang-orang di sana. Di pulangnya ada mobil Verosa yang datang turun seperti itu. Apa sampai di sana aja apa ada datang ke rumah Pak Yan? Nggak ada. Belum ada. Nggak ada. Sing ada. Ya. Terus nggak ada ancaman yang datang ke rumah Pak Yan sendiri seperti itu? Nggak ada. Belum ada ya, berarti kebanyakan netizen tuh cuma berani keluar-keluar di medsos saja. Ya saya nggak bilang begitu karena saya nggak pernah begitu peduli. Kan orang ragona medsos tuh ngehibur kan, modelnya suka-suka saya. Jadi nggak ada lah apa ya. Saya biasa jero lihat saya santai aja. Betul. Saya nggak mau baju cuma saya mau baju biasa kan apa sih? Benar makan sama lu. Betul. Apa masalahnya? Ya siapa tahu ada salah satu datang ke sini. Nah, ada kalau teman banyak punya datang kan sebagai teman nggak masalah. Tuh siapa saja datang ke rumah Jero, memang saya harus bermusuhan. Dengan Jero Jepang baru saya ke sana. Nantang terus gitu. Enggak. Kalau orang ke sini sebagai tamu itu saudara saya. Siapapun datang ke rumah ini sebagai tamu, menyamo jak bayar sewa. Apa Pak Yan sempat buat statement yang sekenci wanen mau macam reko jadi dian gitu. Men kenyataan sing ada kan sing ya ada. Iya. Biar anak tahu ya, kenapa saya suruh jadi dian. Kalau dalam lingkungan rumah saya bisa lakukan apapun dengan dalih melindungi diri. Betul. Ya. Membuat perasaan tidak nyaman juga datang bertamu. Ya pembela diri kan. Betul. Itu. Siap. Seperti itu kira-kira. Kalau dia main di dian gitu, ya benar. Pak Yan, waktu misalnya kamu main di dian tuh nggak punya rasa takut Pak ya? Takut, kalau uang saya habis, ban bedah di jalan, habis lah jejak. Mobil mogok, itu jejak takut ikan misalnya. Siapa tahu di jalan, itu Wayan Setiawan. Saya biasa naik motor kok nih, saya naik motor saya ada tuh. Banyak ada motor kan, 2, 4, 5, 6, 7 dealer motor. Sing aja mau lius setiap orang. Terus sampai sing mango bento 2 sing mango tuh. Nah, itu udah di jalan Pak Yan ketemu dengan orang nggak pernah, "Uci Wayan Setiawan jagur." Nggak ada. Sama berarti dengan saya, Pak. Ada kita nyamuk Bali baik-baik kok. Malah bisa mangidih nasi. Bayin Tribi rumah mobil di Marga Sakti malah bayin men Pak Yan. Dia mah ya Pak Yan. Oh nggih suksmo. Ya. Nak liun baik. Nah, anak pernah nggak nonton drama Gong? Pernah. Bagaimana karakter Patih Agung itu dibenci. Betul. Tapi kan itu di atas panggung. Nah, saya pun mungkin pikiran saya ya begitulah kita ya, karena ini kan di medsos. Medsos betul. Dalam dunia sehari-hari saya enggak pernah ada orang kadang nak seken rengas Wayan Setiawan ternyata asik jak ngobrol. Saya juga enggak gimana ya nak biasa-biasa kan gitu. Ya intinya kan don't judge book by the cover kan gitu, jangan melihat seorang mungkin dari media sosial coba aslinya. Banyak aslinya gitu. Kadang-kadang jangan juga terlalu meremehkan orang. Ini saya cuma pesan ya. Beras sebeton yang suka kasar, ngancam-ngancam gitu. Jangan mulai Wayan Setiawan, marah Wayan Setiawan kene kadeno kengken ya.
Saya tahu kalian tuh bajingan berKTP gitu. Bajingan berKTP. Jadi kan Wayan Setiawan mohon maaf sekali. Saya sih mudah-mudahan anak Bali sadar kita mau Bali ya. Betul. Akhirnya semua sadar bahwa kita ini semuanya mau Bali. Betul. Sing perlu rago miagan tadi keras-keras jak mau Bali. Tapi mudah-mudahan tidak. Ya, mudah-mudahan tidak. Pangdan aja sing tuh. Ingkat dia ada nak nunik Wayan Setiawan sing selamat nunik. Saya jamin siapapun tuh. Nunik po yang selamat jak ganti dan saya. Maru beluang tutur jadi Maksud saya begini, saya cuma sampaikan pangdan aja ngerti enggak? Pangsing kan. Pangsing yang orang Wayan Setiawan kene cerong nas sing lah ruang. Cerong sing bisa menjaguran, cerong sing lah anggota, seenak-enaknya anu di jalan kenyang gitu. Mencanin gitu. Iya. Tapi seandainya itu terjadi, saya kasih jamin enggak akan selamat. Siap. Enggak akan selamat. Silakan aja rekam. Coba aja gitu loh. Siap. Saya enggak nantang, cuma memperingatkan. Ya. Ajak nak Bali, do bersaing. Betul. Jadi, betul. Do berseram. Koren karwan mau unap-unap tuh ya sing lah nyen gitu. Iya, betul. Yang pada jo yang kencancah nyen. Apa ke orang itu? Apalagi sampai urusan hukum kan. Saya tidak bicara hukum, kita bicara orang lapangan. Ya, saya ngomong begitu bukan berarti saya kesepian terus yang laruan, karuan. Ya betul lah. Kan kebanyakan netizen juga seperti saya lah ngomong main jak didian, tadian sih lah timpal gitu loh. Nah, artinya makanya yang tadi diolah do sangat mereka jak yang mau kene jak Bali. Lebih baik bersatu sebagai nak Bali gitu loh. Do misi ngancam-ngancam kene kalau toh umpama tidak suka cukuplah hanya di medsos. Ya betul. Tadi kok nak cara gom membalih film dari deman ke tokohnya dari sing ya berdebatlah secara sehat sebenarnya Pak Yana. Tapi kalau sampai mengancam kan sing benar tuh. Saya kan sih tenang gitu. Karena bagi saya ya sudahlah. Tidak ada yang perlu diperpanjang. Bagi saya masalah besar saya bikin kecil. Masalah kecil saya bikin tidak ada. Kalau tidak ada masalah saya buat masalah. Pang rame hidup gitu. Nah, yang saya tahu Pak Yan dulu sosok Wayan Setiawan tidak percaya Lea gitu bukan branding ya di awal-awal muncul Pak Yan Setiawan di medsos di Jog Bali muncul tidak percaya Lea. Kenapa tidak masuk ke sana lagi Pak Yan, malahan masuk ke yang sekarang gitu loh. Itu kan setiap sinetron setiap episode ada tema-tema tertentu kan begitu. Satu kan omongan netizen itu. Ya selalu soal percaya Lea tidak percaya Lea sampai Jani saya sih percaya Lea. Ada balian ngomong Lea gitu-gitu. Cumpet, pacak nyap besang saya benar. Maaf aja ya saya belak-belak aja ya. Artinya sampai sekarang pun saya tidak percaya begitu. Enggak percaya balian. Ya, walaupun dia balian ini loh, enggak percaya balian, jangan digeneralisir ya. Karena balian itu sebenarnya profesi yang mulia pada zamannya ya. Betul. Balian nekan itu juga balian. Betul. Balian urut juga balian. Betul. Ya. Betul. Itu balian yang pada masanya itu sangat berjasa. Betul sekali Pak. Menolong persalinan balian juga namanya kan. Betul. Ngut turang leh balian. Namanya. Ya kan, meramo itu balian. Tapi kalau balian-balian yang sudah ngomong nih nyakitin oh dini perkakas, oh dini harus ngebantan kene, kene liak tuh dari liak. Jadi tentun bungut saya bungut neo. Orang sing dipe bungut. Iya. Tapi kalau balian-balian memang ya contoh di mana itu ada balian anggaplah di Ban Semal ada balian tukang wood yang bidan ada balian melahirkan betul di Tabanan terakhir tuh Pak Yan ya kan itu loh yang nelen-nelen tuh ngaku-ngaku sakti yo kan gelam ke rumah sakit Rajan. betul makanya kenapa disebut orang pintar kok mau blog-blog gitu. Oh ya saya sempat itu men-state video Pak Yan yang itu udah naik lah gini ya makanya ada makanya masyarakat harus cerdas saya lo ngecing balian dan mulai saya ada konkuren saya emang Pak Yan ada di apa saya kan di rumah bisa anak tua kan biasa bergaul ada balian ngakulin daerah apa lah motor ke jam dulu gedang kosong saya boleh sini cang terganggu pulas jam mulai baju stop cang sini gedang bapak saya seperti bede berarti balian tuh nggak tahu etika sampai jam 3 pagi itu ngapain yang bodoh juga mohon maaf aja ya orang tua kan biasa percaya begitu betul kebetulan bapak saya percaya aja gitu nanti jam dulu ngorto orang gitu gedang pasang saya tuh tadi takon mohon maaf ya tadi takon di Banjar saya dua dan konfrontasi aja balian teko-teko ke rumah tuh onyang sebenarnya ngopin nah orang mensaja karena balian alian ya zaman sekarang ya kebanyakan yang maaf ya saya tidak mengeneralisir tapi kalau ada balian sudah sampai omong nesing benar-benar di luar logika ada buku betul ya yang mau balian di jatuh dari mana di
di Bukian, nek balian patah tulang di Bukian itu ya masuk akal lah ya. Balian urut tuh di Abian Semal Banjar Batan Buah oke lah. Yang balian-balian mengurang nih, wah sakit nih nyakit teng dini jangan nu buat dini nih betarone duko betaro apa duko. Mat yo tensi betaro tinggi bang anu nyen sane sartan ini betaro tuh kan gitu. Ya sama seperti edukasi siapa yang namanya leluhur hidup betara Tuhan tidak pernah mengutuk umatnya. Jadi gini contoh nih, mohon maaf ya, nak medun. Betul. Yen kolo sang pitaro, apa kata kono? Nah, ada Pak Yan. Tapi ketika mau tutunan bisa dia ngomong Pak Yan. Kok bisa? Nyata masa hidup ya bisa. Katanya roh katanya ya. Nah, katanya jadi ada nak mati, tagih nomor PIN ATM. Tadi sing bisa. Oh ya banyak ya seperti itu ya. Jangan kan mati nih. Gak ada PIN HP orang, ada PIN ATM. Jero balian aku done takon pamon aku done nomor PIN HP nih posina anu. Kalau memang dia yang ngomong kan dikasih 1 2 3 4 5 6 7. Tadi sing ya, kalau saya pribadi itu ya memang trik dan teknik itu Pak Yan. Nah, pokoknya jangan percaya yang gitu-gitu. Jangan percaya itu bagi saya pembodohan, saya udah pede. Betul. Gimana kalau tapi kan banyak orang yang mengatakan gini Pak Yan, itu tradisi. Tradisi itu apa? Tradisi itu kalau baik kita teruskan. Kalau tradisi tidak baik kita teruskan, jangan salah. Di Sulawesi ada namanya tradisi candoleng-doleng. Apa itu? Nak ngigal melalung legod tuh. Candoleng-doleng. Full purgar melalung. Cewek cowok. Cewek aja. Secara joget cewek melalung. Kata orang itu tradisi. Tapi sama pemerintah itu dilarang tutup. Sama juga dengan umpamanya saya juga berharap kepada pemerintah ya aparat penegak hukum. Ini gini-gini harus ditertibkan karena ini patut diduga banyak terjadi unsur penipuan. Harus ditertibkan. Iya, betul. Itu loh jangan dibiarkan karena apa? Keluguan masyarakat, ketidaktahuan masyarakat, kebodohan masyarakat rentan menjadi korban penipuan. Berkedok agama, berkedok spiritual itu. Ada itu tradisi yang baik pertahankan. Tradisi yang tidak baik evaluasi. Betul. Saya tidak bilang itu harus dihilangkan enggak, tapi dievaluasi. Mungkin selalung-lalung itu mungkin pakailah sedikit. Enggak usah gitu orang itu sudah pornografi. Iya. Nah, menurut Pak Yan apa tradisi di Bali yang memang harus dilestarikan Pak Yan? Apakah Tajan? Nah, Pak Yan kan dulu Tajan gitu. Ya, dulu saya tetap pada Tajan bagi saya kalau dikelola B2B, business to business itu bisa mensejahterakan bagi saya, pandangan saya. Mungkin dilegalkan. Arak juga kalau dilegalkan juga dalam arti sesungguhnya juga ada berpotensi ekonomi. Sekarang kan tergantung goodwill dari pemerintah pusat ya karena kita NKRI ya, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Wah banyak tuang gitu loh. Ya karena tapi yang saya ngomong gitu saya nyalonkan legal Tajan saya nak memilih. Wah apa ngomong dong. Iya banyak yang gitu Pak Yan. Liu nak mau boyong. Pak Yan dulu di Totoan orang kalau legalkan Tajan terus jadi gagal caleg jadi kalau ngerebek Tajan. Iya, dulu saya legalkan Tajan sing pilih, berarti kan mereka setuju toh Tajan ditutup. Nah, setuju tapi nggak dipilih Pak Yan ya. Artinya kan mereka karena nggak milih saya, kan mereka berarti setuju Tajan itu tidak legal. Berarti kan ditutup dong. Iya. Berarti kalau saya ini kok saya salah lagi kok pilih kan saya ada nih. Kan ngerti logika asing jalan. Netizen kan seperti itu Pak ya. Makanya itu harus terus dicerdaskan. Kitalah berkewajiban mencerdaskan netizen kan begitu. Iya. Contoh nih terakhir ya nih mohon maaf ya, yang terakhir ya. Setelah UMR. Ya betul. Ya betul sekali. Saya ngomong masalah UMR bahwa banyak perusahaan ya, saya tidak sebut ya, banyak perusahaan yang masih membayar upah karyawan di bawah UMR. Saya ngomong, seumpama UMR itu diterapkan, UMK itu diterapkan, yang untung siapa? Ya masyarakat sendiri sebenarnya. Pegawai itu kan? Iya pegawai. Tapi konyolnya pegawai itu malah membuli saya. Coba ada pikir tuh. Gimana saya manfaatin gitu. Tapi memang apakah itu memang fakta Pak Yan? Itu kan di sana dia mengatakan kurang lebih segitu 6 miliar. Soal fakta tidak fakta bukan saya yang ngomong loh. Dia yang ngomong loh. Iya. Tapi kan Pak Yan itu hitung-hitungannya secara kotor atau general lah itu. Apalagi secara begitu kalau umpama diadakan level penggajian malah ada yang lebih di bawah itu kan gajinya. Dan gini juga Pak Yan, kan tidak semua lah. Anggaplah seperti saya Pak Yan ya. Emang saya menggaji karyawan di bawah UMR, tapi kan saya memasukkannya uang makan. Itu kan tergantung dari perusahaan seberapa profitnya gitu loh. Gini Bro. Ada aturan. Ya, kita itu terikat pada hukum dan aturan undang-undang atau apalah.
perusahaan kalau tidak mampu membayar gaji sesuai UMR harus dia mengajukan penangguhan. Boleh kok UKM seperti jero UKM boleh kok. Tapi kalau perusahaan besar yang bosnya glamor, nah itu gimana? Oh iya ya, dia soalnya besar sekali ya Pak Yan ya. Saya nggak mau ngomong ya, silakan nilai sendiri. Jadi mohon maaf ya, saya tidak ada tendensi apapun. Sebelumnya saya tidak pernah, saya cuma nanggapin apa yang dia ngomong kok. Iya, betul, Bukan saya cari-cari kesalahan orang. Mereaction lah apa yang dia ngomong apa, saya ngomong apa kan gitu. Iya, betul. Saya nggak ikut campur, ngapain saya ngurusin perusahaan orang. Iya, saya juga heran Pak Yan. Pak Yan padahal peduli dengan UMR seperti itu, dan ada lagi kok yang lainnya yang berbicara tentang harus UMR. Nah, kenapa? Ada Gung Daryawan. Ya, Gung D-nya itu. Tapi kok kenapa malah dibully Pak Yan ya? Nggak ngerti saya, mungkin. Padahal masyarakat akan sejahtera ketika gaji mereka ya, UMR. Kalau sejahtera kan relatif. Artinya kan umpama manpes 2 kali tengah bulan. Jadi mas yang pes 2 kali tengah kan ngidang membelanja lebih bensin. Ya, betul. Coba pikir. Dan itu sudah atur ditetapkan pemerintah. Ya, mungkin saja Pak Yan, karena masyarakat gimana namanya? Masyarakat melihat Pak Yan tuh pro dan kontra. Jadi ketika Pak Yan membela masyarakat, tetap dicari kesalahannya gitu. Nggak masalah, kenyataan saya aman-aman saja sampai hari ini. Jangan saya kena undang-undang ITE sampai hari ini. Iya. Pernah? Belum pernah. Nggak ada. Saya hadapi dengan gentle kok. Tapi apakah dari orang itu ada hubungan Pak Yan ya? Nggak ada. Iya. Dan saya juga nggak perlu dihubung. Ngapain? Memang saya siapa? Siapa tahu Pak Yan diajak bertemu, kita ngobrol bareng. Nggak ada. Iya. Sungguh nggak ada. Sungguh nggak ada. Iya, nama Pak Yan jadi ajudan lagi gitu. Saya orang jadi ajudan, saya bos ada jadi macam-macam. Berarti Pak Yan sama prinsipnya saya dengan saya apa? Nggak mau dijadiin anak buah. Mau, tapi saya kan anak buah NKRI, saya anak buahnya Prabowo, saya anak buahnya Koster. Saya ajak anak buahnya Adi Arnawo. Tapi begitu bosnya macam-macam kan saya kritik juga. Kalau bosnya polos ya diam kan gitu. Iya. Berarti Koster polos ya? Ya polos, Prabowo juga polos gitu gimana. Oh ya, terakhir Pak Yan. Ini kan yang terbaru nih. Prabowo sentil gubernur bupati yang pantai kutanya kotor. Bagaimana tanggapan Pak Yan itu? Kalau kita, oke, saya sudah tanggapi, saya sudah bikin video ya. Kalau kita berpikir yang jelek, tentu kita akan merasa itu suatu rasa malu yang besar ya. Kalau pikiran kita jelek gitu, negatif. Karena pikiran saya selalu positif, saya anggap omongan Pak Presiden, omelan Pak Presiden itu sebagai momentum untuk Bali itu jengah gitu loh. Betul. Dan artinya Pak Presiden, Pak Prabowo Subianto itu begitu menaruh perhatian kepada Bali. Kenapa kita yang punya Bali itu nggak jengah? Ini mohon maaf ya, itu kan disebut bupati. Wali kota, gubernur. Jangan lupa otonomi itu ada di tingkat 2, kabupaten dan kota ya. Jadi yang punya wilayah itu kalau enggak bupati ya wali kota. Gubernur malah nggak punya wilayah. Ya, nggak punya wilayah gubernur. Jadi ini fakta loh, sesuai dengan undang-undang otonomi daerah. Bentar dulu. Semua itu ada di kabupaten dan kota. Nah, harusnya kan makanya saya bilang kalau Yensing Becus dari bupati, Yensing Becus dari wali kota ngurus sampah aja mundur. Kan begitu, bukan berarti saya membela gubernur. Nah, kita harus runtut dulu. Gubernur sudah membuatkan aturannya, PSBS, pengelolaan sampah berbasis sumur. Gubernur sudah ngomong begini, tapi nggak ada yang nuruti, gimana? Eksekutornya kan bupati dan jajarannya, wali kota dan jajarannya, sampai kepala desa. Kalau kita jujur, ayo saya ajak Anda keliling desa mana yang betul-betul siap menangani sampahnya. Nyaris tak ada. Nyaris tak ada. Saya berani kok, siapa yang merasa desanya betul-betul bisa menangani sampah. Saya datang, ayo. Itu yang kemarin katanya yang di Budok kalau nggak salah ada pengelolaan sampah berbasis sumber itu. Nggak maksimal semua, nggak maksimal. Nggak maksimal ya Pak. Nah, kenapa ya? Lebih mereka tuh, mohon maaf, desa-desa di Badung ya. Desa-desa di Badung tuh APBD yang bersumber dari APBD Badung tuh miliaran. Yang sekanteng ngolah sampah, mau kedas mi Badung Iya. Tapi katanya pemerintah kan sudah membeli insenerator yang katanya bulan Agustus. Nah, bilang katanya, sama saya jangan ngomong katanya nah. Mana itu tepuk di podcast Katanya. Nyanya itu yang berkata apa? Katanya apa? Pindahnya apa kan? Makanya katanya beli mesin, faktanya renovasi rumah 40 miliar. Nah, tuh boleh kasih nama. Sudah wanda kola di Arnawo nah. Pati Badung, wayan Adi Arnawo, renovasi rumah jabat 40 miliar. Urgen kah itu? Saya tahu kok rumah jabatan Bupati Badung itu masih bagus. Saya tahu, saya sempat kesana juga. Bupati sing bisa mengahe muncang sing penting renovasi ya. Kan orang saya mundur Pak Adi Arnawo Bupati Badung lebih baik Anda tuh 1 periode ada sudah cukup nah. Kangenan nyak saya milih pin. Blak-blak saya ngomong, milih sing Adi Arnawo pin. Kayaknya Pak Wayan Setiawan sudah panas di ton, kita sinap aja ya. Terima kasih sudah menonton. Rahayu.
Rahayu. Om Santi 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 Om.